Shalom, Victorious People. Semangat pagi pada hari ini dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kami percaya semua karena kasih Tuhan, Tuhan menyertai kita sehat sampai saat ini. Baik, firman Tuhan sesuai dengan tema yang gereja berikan mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, firman Tuhan katakan, hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Sebagai orang Kristiani yang mengaku sendiri sebagai pengikut Kristus, mesti menyadari bahwa mempraktekkan kebenaran dalam hidup adalah kebenaran yang memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak mungkin melakukan hal-hal kebohongan, kepalsuan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 22-24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus menuliskan bahwa kebenaran itu bukanlah teori. Kebenaran harus dinyatakan dan kebenaran harus dijalankan. Kita semua kaget mendengar berita yang sekarang lagi rame, ya, bagaimana Bill Gates dan Melinda Gates harus berpisah. Kurang apa mereka? Mereka orang yang kaya, diberkati, mereka orang yang baik. Tapi saya percaya bahwa ternyata di dalam ikatan Tuhan Yesus, kebenaran yang sesungguhnya itu harus dinyatakan. Saya percaya hubungan suami istri mereka itu ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu. Tapi ada sesuatu di dalam hal-hal kebenaran itu. Kebenaran Tuhan Yesus adalah kebenaran yang hakiki. Kita tahu Bill Gates adalah orang yang pandai, pintar. Tetapi hidupnya tidak takut Tuhan. Ya, bahkan dia meramalkan adanya virus ini dan sebagainya menjadi pro dan kontra. Tapi tetap sebagai hamba Tuhan, saya mendoakan apa yang mereka sudah lakukan. Mereka memakai yayasannya, ya, yayasan Bill dan Melinda Gates adalah yayasan kemanusiaan terbesar, ya, di dunia. Bahkan kaum filantropis adalah orang-orang yang menyumbang dari kelebihannya. Sekarang mempertanyakan bagaimana dunia filantropis akan berjalan. Saya percayalah kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan, ya. Mereka boleh berpisah, mereka diizinkan tidak cocok di dalam jalannya satu dengan lain. Itu yang menurut istilah mereka yang tidak dipublikasikan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang menjalankan firman kebenaran, hidup kita adalah hidup benar, hidup yang dijalankan dengan jujur. Tidak mudah menghadapi dunia ini. Tapi Yakobus tadi mengingatkan, kalau engkau tidak menjalankan firman kebenaran itu, sia-sialah apa yang kau lakukan. Ya. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itulah kebenaran. Itulah firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita menjadi iman percaya kita. Sehingga iman percaya sesuai dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu juga yang harus dijalankan. Kebenaran dinyatakan lewat tindakan jujur, tindakan-tindakan saling menolong, tindakan-tindakan saling mengampuni satu dengan yang lain. Saya percaya dalam praktek di dalam dunia sehari-hari itu tidak mudah. Apalagi sering kali saya mendengar kaum pedagang mengatakan, kalau kita jujur dagang, kita nggak bisa hidup, kita pasti rugi. Tapi percayalah, kalau engkau menjalankan sesuai kebenaran firman Tuhan, Tuhan bukan akan membuatmu rugi, bahkan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Percaya, karena firman Tuhan itu firman yang tidak salah, ya.
Firman Tuhan bahkan mengatakan, orang yang mendengar perkataanku, ya, Matius 7 ayat 24 sampai 26, dan menurutinya sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Pada waktu hujan turun dan air banjir datang, serta angin kencang memukul rumah itu tidak roboh, sebab telah dibangun di atas batu. Dan orang yang mendengar perkataanku ini, tetapi tidak menurutinya, ia sama seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Matius 7, 24, 26 ini mengingatkan kita kekokohan orang benar. Orang benar akan kokoh di dunia ini. Ya, kaum pedagang, kaum orang yang bekerja di market, jangan takut. Kalau memang kita harus bekerja dan mengambil untung, itu hal yang normal. Ya, saya belajar untuk kalau saya ketemu klien, karena saya masih bekerja di marketplace, saya katakan saya ada untung, tetapi kita juga memberikan produk yang terbaik, dan saya katakan harga kita adalah harga yang fair. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih, firman sudah ditaburkan. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan bagaikan benih yang akan ada di dalam setiap pribadi yang mendengar firman kebenaran ini. Benih itu boleh bertumbuh, benih itu boleh mengambil alih setiap hidup orang percaya. Dan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa. Haleluya. Amin. Victorious people, terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.